mungkin ini mewakili teman-teman semua yang di luar sana, netizen. yang netizen. Yang Karena kan Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Maksudnya Tuhan agama lain itu kan kelihatan gitu ya. Nah, sedangkan Tuhan kita itu spesial gitu, maksudnya ada, tapi kita sebagai manusia itu tidak diperkenankan untuk melihat langsung gitu. Bahkan Nabi Musa aja waktu Nabi Musa kan bisa gitu ya. Musa pas mau diperlihatkan itu nggak kuat gitu, sampai cinta gitu kan. Makanya cahayanya Masya Allah. mungkin pertanyaan ini apa ya, untuk yang tadinya keyakinannya itu 99,99 misalkan supaya jadi 100%, supaya tidak berpikir bahwa Tuhan yang lain itu kelihatan bisa dilihat. Tuhan kita itu memang nggak bisa dilihat, tapi Bisa dirasakan. dan banyak fakta yang nggak bisa dilihat tapi harus diyakini aja. Iya, ada. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya Semakin yakin lagi. Oke, baik ya. buat teman-teman yang mungkin masih kayak Ragu-ragu lah ya. Ragu apa sih? Iya karena nggak kelihatan sih meragukan sih. Jadi udah kita sampai ya tentangnya bagaimana cara untuk meyakinkan Tuhannya gitu, Tuhan kita gitu. Gimana caranya? Tadi kan nanti disebut-sebut memang ada bukti keberadaan Tuhan ya melalui rasional, tapi contohnya apa tadi belum keluar mungkin Bahasa daya ya. Pakai bahasa Arab kan. Wah, Masya Allah boleh. Silakan kan jadi dulu. Langsung nih. Jadi gini, itulah namanya keimanan. Jadi iman itu kan dalam bahasa Indonesia artinya percaya, percaya kan. Tapi bukan sembarang percaya kan. Kita ada informasi dari televisi, berita, percaya. Kemudian bukan disebut iman kepada televisi kan. Ada orang datang tiba-tiba ngasih informasi Kang Abdul datang, di sana ada kecelakaan. Kita percaya sama Kang Abdul, tapi bukan iman kan, iman kepada Kang Abdul kan. Jadi iman itu kalau di dalam bahasa para ulama ada tasdiqul jazm. Tasdiq itu pembenaran, ya, al-jazm yang bersifat pasti. Jadi pembenaran yang bersifat pasti, kita membenarkan yang udah pasti ada, pasti benar. Fungsi kita itu untuk menenangkan akal dan perasaan. Allah itu ada nggak? Ada. Nah kita fungsinya tasdikul jazm, membenarkan yang memang benar-benar ada, tasdikul jazm. Tapi bukan kemudian aja al-mutabiqu lil waqi, ya, yang sesuai dengan fakta. Pembenaran yang bersifat pasti dan sesuai dengan faktanya, Allah itu ada. Gitu. Ya, kalau misalkan Tuhan yang lain, bagaimana kita bisa membenarkan seorang manusia, ya, kemudian dia menjadi Tuhan? Itu kita juga tidak bisa membenarkan gitu, manusia menjadi Tuhan. Apalagi patung-patung, batu, pohon, ya, menjadi Tuhan. Secara jazm itu nggak bisa kan, membenarkan bahwa patung ini adalah Tuhan. Jadi keimanan di dalam versi mereka itu nggak sah karena tidak tasdikul jazm, tidak pembenaran yang bersifat pasti, dan tidak al-mutabiqul waqi, tidak sesuai dengan faktanya. Tuhan-tuhan yang selain Islam itu faktanya mereka manusia, Yesus kan manusia, faktanya patung, atau Buddha juga faktanya dia itu manusia, Siddhartha Gautama itu manusia, atau yang di Hindu juga faktanya patung. Jadi tidak al-mutabiqu lil waqi, tidak sesuai faktanya. Mereka dengan Tuhan itu nggak sesuai fakta, karena faktanya adalah batu, kayu, atau bahkan manusia. Terus ditambah satu lagi, an dalilin, yang berasal dari dalil, ada dalilnya. Jadi keimanan itu harus pertama pembenaran sesuatu yang sudah memang pasti, sesuai dengan fakta, dan ada dalilnya. Ya, dalilnya itu harus dua kan. Pertama sesuatu yang qat'i, ya, qat'i itu sesuatu yang pasti benar. Ya, ya qat'i tadi udah dibuktikan sama Kang Ihsan. Ya, qat'i itu adalah dibuktikan bahwa ini benar-benar 100% dari Tuhan. Ya, yang qat'i di dalam Islam itu kan dua, Al-Quran dan hadis mutawatir.
Jadi sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan hadis mutawatir itu sifatnya pasti benar. Maka kita mengimani keberadaan Allah SWT, atau zat Allah dan sifat-sifatnya Allah, itu membenarkan sesuatu yang sudah pasti ada secara rasional. Walaupun misalkan kita contoh ini gelas, tidak melihat pabrik gelas, tapi pasti ada pabrik gelas walaupun kita yang lihat. Ini namanya membenarkan sesuatu yang sudah pasti ada. Ya, Tuhan pasti ada, kita benarkan. Kemudian ini kan nggak perlu dalil ini, maka bukan disebut keimanan. Ya, nggak perlu dalil, ini dalil gelas apa? Tapi dalil adanya Allah kan ada gitu loh, ada dalilnya. Ya, nah itu namanya tasdiqul jazm al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Jadi pembenaran sesuatu pasti sesuai dengan faktanya, Allah itu pasti ada dan ada dalilnya. Itulah disebut keimanan, harus 100%. Karena udah melewati 3 tahap itu, pasti dan sudah faktanya dan ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak pasti itu. Kayak Tuhan-Tuhan yang lain tuh nggak ada dalilnya. Ya, surga nerakanya agama lain juga nggak ada dalilnya. Misalkan ada tadi konsep reinkarnasi, nggak ada dalilnya itu. Mereka melalui ini aja, khayalan. Oh ya, iya. Orang mati kalau dia baik hati jadi apa? Jadi sapi, apa jadi apa gitu katanya. Reinkarnasi ya, Reinkarnasi itu. jadi babi. Itu betul Seth. Kalau yang reinkarnasi itu mau pacar-pacar. Mungkin mereka sekarang bentukannya manusia, tapi setelah kalau misalkan melakukan dosa apa, bisa jadi kodok atau jadi apa di reinkarnasi berikutnya. Jadi dulu itu kayak Nggak masuk akal. gimana Jadi tidak sesuai dengan fakta, gitu. Apalagi dalilnya. dalilnya. Gimana, udah puas? Ya, insya Allah ini jawabannya sangat memuaskan ya, Masya Allah. buat teman-teman juga yang di luar sana, yang apalagi Islamnya Islam berkulina. Nah, bisa pakai Pakai juga. Kalau misalkan ada yang nanya, Tuhan lu mana? Iya. Oke, insya Allah ya. Pikir rasional. Terima kasih.